Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan merespon bab 6. A. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari TP. 3. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku TP. Dalam arti yuridis dibagi menjadi 2. Kesengajaan atau dolus atau objek. Yang kedua, kealfaan unsur-unsur kesalahan dibagi menjadi 3. Yang ke-1 kemampuan bertanggung jawab. Yang kedua, adanya hubungan batin antara perilaku dengan perbuatan, yaitu yang berupa disengaja atau kehilafan. Yang ketiga, tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan, dolus atau offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetap dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jika dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan unsur dari rumusan undang-undang. Selain itu, pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku juga sudah dapat membayangkannya akan akibat yang nanti timbul. Corak atau bentuk kesengajaan. 1. Kesengajaan dengan maksud atau bertujuan offset as, make atau dolus directus. Untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana, di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang, dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut berserta akibatnya. Contoh, A menempeleng B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. 2. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan 2 akibat, yaitu A. Akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik dan dapat berupa penyertaan. B. Akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan sehingga akibat ini pasti tertimbul. Contohnya, A. Hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca pemilik restoran itu. Terhadap pecahnya kaca ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku. Pasal 406 KUHP. 3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan bersyarat atau dolus eventualis atau noteworthy delict offset. 1. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya, Ares Kuetat di kota Nijmegen, negeri Belanda. Teori apa yang boleh buat? Atau Incovenant Third atau of the Turkman Curve. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. 1. Akibat itu sebenarnya tidak dihendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. 2. Akan tetapi meskipun demikian ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Sifat kesengajaan. 1. Kesengajaan berwarna atau both offset atau dolus malus. Sengaja melakukan perbuatan dolus malus, berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Kesengajaan tidak berwarna clearus object. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran ini yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas lex dura seditas scripta, yaitu dengan diundangkannya hukuman pidana pada setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Jenis-jenis kesenjangan terbagi ke dalam 8 bagian, yaitu yang pertama ialah dolus determinatus, yaitu kesenjangan tertentu yang ditunjukkan pada objek tertentu.
Yang kedua ialah dolus indeterminatus, yaitu kesenjangan tidak tertentu yang tidak ditunjukkan pada objek tertentu, melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Yang ketiga ialah dolus alternativus, yaitu kesenjangan yang ditunjukkan pada objek yang satu atau objek yang lainnya. Jadi memilih satu di antara dua objek. Yang keempat ialah dolus generalis, yaitu kesenjangan yang ditunjukkan pada umum. Yang kelima ialah Weber's dolus generalis, yaitu kesenjangan yang ditunjukkan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Yang keenam ialah dolus indirectus atau error Heftung, yaitu kesenjangan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Yang ketujuh ialah dolus premeditatus, adalah kesenjangan yang direncanakan lebih dahulu. Yang kedelapan ialah dolus repentinus atau dolus impetus, disebut juga Hastamut Jerman, yaitu kesenjangan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesenjangan yang timbul dengan sendirinya. Kekeliruan atau kesesatan atau salah kira. Kesesatan dapat dibedakan. Satu, ada kesesatan peristiwa, faith like dwelling atau mistake of fact atau error fasti. 2, ada kesesatan hukum. 3, ada kesesatan atau kekeliruan orang. 4, ada kekeliruan objek. Dan 5, ada penyimpangan sasaran. Dan 6, ada delik putatif. Kealpaan atau kulpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan. Ada pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari perilaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga, tetapi pelaku kurang hati-hati. Dan yang kedua, ada pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan. 1. Culpa lata, yaitu kealpaan berat. Yang kedua ada culpa levis, yaitu kealpaan ringan. Yang ketiga ada bewusst skuld, yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Yang keempat ada unbewusst skuld, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Tentukan kemampuan bertanggung jawab. 1. Sistem deskriptif menyatakan. 2. Sistem normatif menilai. 3. Sistem deskriptif normatif. Gabungan dari 1 dan 2. Segitu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.